Kemarin kita sudah mempelajari konsep fungsi nilai mutlak beserta cara menggambar grafiknya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimanakah penerapan dari konsep fungsi nilai mutlak dalam beberapa fenomena. Sebelum masuk ke pembahasan, coba pikirkan sesuatu yang nilainya tidak mungkin negatif. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jarak. Karena yang namanya jarak tidak mungkin bertanda negatif, jarak itu pasti positif. Kemudian ada beberapa contoh lain lagi, yaitu misalkan kalau kita bicara umur, ya, yang namanya umur itu selalu positif, berarti cocok dengan nilai mutlak. Tidak ada orang yang akan mengatakan bahwa umurnya minus 30 tahun, yang ada pasti plus 30 tahun. Kemudian contoh selanjutnya adalah massa benda. Nah, jadi kalau dalam fisika semua benda pasti punya massa yang satuannya dalam kilogram. Massa benda itu juga tidak mungkin bertanda negatif, pasti positif. Oke, sekarang kita tahu bahwa konsep fungsi nilai mutlak itu dapat diterapkan dalam beberapa hal. Salah satunya tadi adalah jarak. Nah, sekarang kita akan membahas penerapan fungsi nilai mutlak terkait dengan jarak. Langsung saja ke contoh soal. Robi mengendarai mobil dari rumahnya yang berada di samping jalan raya. Lihat gambar 5.33. Ini ya ilustrasi perjalanan Robi. Dia mengendarai mobilnya menuju ke kampus dan melewati rumah neneknya. Perhatikan, jadi ini adalah rumah Robi, kemudian ini adalah kampusnya Robi, kemudian yang warna hijau ini adalah rumah neneknya Robi. Nah, jarak rumahnya ke rumah neneknya adalah 30 km. Berarti dari sini ke sini itu jaraknya 30 km. Lalu jarak dari kampus ke rumah neneknya Robi itu juga sama dengan 30 km. Ini 30 km, ini juga 30 km. Nah, dengan kata lain, rumah nenek Robi tepat berada di pertengahan antara rumah Robi dan kampus. Jadi, jarak rumah Robi ke kampus itu sama dengan 60 km. Buatlah tabel yang menunjukkan seberapa jauh Robi dari rumah dan seberapa jauh Robi dari rumah nenek, dimulai dari awal perjalanan dari rumah sampai tiba di kampus. Lalu soal yang B, gambarkan grafik yang merepresentasikan hubungan antara jarak dari Robi ke rumah dan jarak dari Robi ke rumah nenek. Lalu soal yang C, temukan fungsi yang menyatakan jarak Robi ke rumah dalam jarak Robi ke rumah nenek. Alternatif penyelesaian. Untuk soal yang A, Robi itu menjauh dari rumah selama perjalanan. Oke, ini saya munculkan lagi gambarnya. Coba perhatikan kembali gambarnya. Ketika Robi berjalan dari rumah ke kampus naik mobil, maka logikanya posisi Robi itu akan semakin lama semakin menjauhi rumah, ya kan? Di sisi lain, dia mendekati rumah nenek, kemudian menjauhi rumah nenek. Dari sini ke sini berarti Robi semakin mendekati rumah nenek. Dari sini ke sini ya, dari rumah nenek ke kampus berarti posisi Robi itu semakin lama semakin menjauhi rumah nenek. Nah, hal ini bisa kita gambarkan dalam bentuk tabel. Untuk baris pertama, ini adalah jarak Robi ke rumah 0 km. Berarti maksudnya di sini Robi masih belum berangkat, masih ada di rumahnya. Kemudian 10 km. Nah, kira-kira ada di sini 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km. Berarti Robi sudah sampai, sudah tiba di kampus. Lalu baris yang kedua ya, ini menyatakan perhitungan jarak Robi ke rumah nenek. Contoh, ketika Robi belum berangkat ya, berarti posisi Robi masih ada di rumahnya. Maka jarak Robi ke rumah nenek itu sama dengan jarak rumah Robi ke rumah nenek, yaitu berapa? Yaitu 30 km. Oke, kemudian ketika Robi sudah menempuh jarak 10 km dari rumahnya, berarti kira-kira Robi itu ada di sini. Oke, misalkan ini 10 km, berarti jarak Robi ke rumah nenek sekarang tinggal menjadi 20 km. Ya kan? 10 ditambah 20 sama dengan 30 km. Nah, misalkan sekarang
Robi telah menempuh jarak 20 km dari rumahnya. Kira-kira sampai di sini. Berarti jarak Robi ke rumah nenek sekarang menjadi 10 km. 20 ditambah 10 sama dengan 30 km dan seterusnya. Misalkan di sini Robi sudah menempuh jarak 60 km. Berarti Robi sudah sampai di kampus. Nah, Robi sudah sampai sini. Berarti berapa jaraknya Robi ke rumah nenek? Maka jarak Robi ke rumah nenek itu adalah jarak rumah nenek ke kampus, yaitu 30 km. Nah, ditulis di sini. Kemudian untuk pemilihan angka ini bebas ya. Ini boleh 0, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Yang jelas ini rentangnya dari 0 sampai 60. 0 itu berarti Robi belum berangkat, kalau 60 itu berarti Robi sudah tiba di kampus gitu. Nah, kemudian soal yang B, misalkan jarak Robi ke rumahnya adalah X dan jarak Robi ke rumah nenek adalah Y. Ini saya tampilkan lagi gambarnya. Kemudian ini tabelnya. Berarti baris yang atas itu X, yang bawah adalah Y. Grafik dari hubungan keduanya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi ini kan mestinya mula-mula kosong ya. Ini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Lalu ini di sini ada pasangan berurutan ya. Ini X, Y. Ini X, Y. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 titik. Nah, tinggal kita pindahkan ke sini, tinggal kita gambar. Untuk koordinat titik yang pertama adalah 0,30. Kemudian titik yang kedua yaitu 10,20. Kemudian titik yang ketiga yaitu 20,10. Lalu titik yang keempat 30,0. Titik yang kelima 40,10. Kemudian titik selanjutnya adalah 50,20. Kemudian titik yang terakhir adalah 60,30. Nah, baru nanti kita hubungkan dengan garis lurus, sehingga hasilnya itu kira-kira seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang C, fungsi yang dapat merepresentasikan hubungan tersebut dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan nilai mutlak dari x min 30. Nah, namun di sini perlu kita perhatikan bahwa nilai tersebut hanya dibatasi oleh 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 60. Nah, interval ini atau batas ini itu dikarenakan jarak antara rumah ke kampus itu adalah 60 km, sehingga fungsi fx itu terdefinisi untuk X antara 0 sampai dengan 60 km. Nah, nilai fx sama dengan nilai mutlak dari X min 30 itu diperoleh dari fx sama dengan A nilai mutlak X min H ditambah K, dengan H, K adalah nilai puncak dari grafik fungsi nilai mutlaknya. Karena titik puncaknya adalah 30,0, dengan substitusi kita peroleh fx sama dengan A nilai mutlak dari X min 30 ditambah 0. Selanjutnya ambil salah satu titik. Misal kita ambil 10,20 yang berada pada garis, maka kita peroleh 20 sama dengan A nilai mutlak dari 10 min 30 ditambah 0. 20 sama dengan A nilai mutlak dari min 20. 20 sama dengan A dikalikan 20. A sama dengan 1, akibatnya nilai A adalah 1. Oleh karena itu, persamaan nilai mutlak yang diinginkan adalah fx sama dengan nilai mutlak dari X min 30.